Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil mind mapping kami yang berjudul Aplikasi Internet dan Bisnis Pemerintahan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Helvia Giskarenata. Nama saya Muhammad Alfitra. Nama saya Ferdinand Kurnia. Nama saya Sisi. Nama saya Rezeki Saputra. Nama saya Muhammad Al-Fajar. Nah, untuk konsep mind mapping ini adalah Power 3D dengan konsep warna vintage. Untuk subbab yang akan diterangkan adalah yang pertama, internet dan e-business, yang kedua SCM, yang ketiga CRM, yang keempat big data, dan yang terakhir adalah bisnis intelijen. Baik, saya akan menjelaskan mengenai internet dan jadi bisa dalam kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan dengan menggunakan yang memungkinkan suatu perusahaan terhubung dengan sistem penguasaan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel, dan juga memungkinkan perusahaan terhubung dengan mitra bisnis perusahaan serta memenuhi permintaan dan melayani pelanggan secara lebih baik. Baik, beralih ke materi selanjutnya yaitu SCM. SCM atau singkatan dari Supply Chain Management adalah suatu proses perancangan, pelaksanaan dan juga pengendalian aliran barang, jasa, informasi dan juga uang dimulai dari titik awal bahan mentah hingga ke titik akhir konsumen. Baik, adapun implementasi SCM ke konsep teknologi informasi ada 4. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau disebut dengan ERP. Yang kedua, Business Intelligence. Yang ketiga, IoT atau Internet of Things. Yang terakhir, AI atau disebut Artificial Intelligence. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah pasar perangkap lunak terbesar di dunia dan semakin terbukti menjadi aset teknologi terbaik bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Customer Relationship Management juga merupakan sebuah strategi bisnis yang biasa dilakukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Customer Relationship juga membantu perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan serta preferensi pelanggan dan juga menjalin hubungan baik dengan mereka. Baiklah, ada 8 fondasi penting dalam Customer Relationship Management, yaitu ada vision, strategi, metrics, collaboration, customer experience, teknologi, information, dan proses. Dan baiklah, manfaat dari Customer Relationship Management sendiri yaitu yang pertama mengurangi biaya, yang kedua meningkatkan efisiensi operasional, yang ketiga mendorong loyalitas pelanggan, yang keempat time to market, yang kelima itu adalah meningkatkan pendapatan. Cara kerja Customer Relationship Management. Yang pertama, prospek masuk ke sales funnel, di mana sistem CRM akan merekam semua informasi tentang prospek. Yang kedua, prospek dikonversi menjadi kontak, di mana tim sales dan marketing akan mengambil keputusan terkait prospek potensial. Yang ketiga, kontak otomatis tersimpan dalam CRM, di mana tim sales dan marketing akan mencari peluang dengan cara menjalin hubungan yang dipersonalisasi berdasarkan database pelanggan. Yang keempat, menciptakan peluang. Setelah mengetahui peluang, tim sales akan membuat kesepakatan dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah transaksi penjualan. Baiklah, saya akan menjelaskan ada beberapa tahap dalam Customer Relationship Management, yaitu yang pertama, mendapatkan pelanggan baru dan memberikan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Salah satunya adalah dengan bersikap adaptif ketika pelanggan membutuhkan sesuatu. Yang kedua, menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, seperti upsell, yang dimana upsell adalah menawarkan produk yang sama dengan kualitas yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah cross-selling, yang dimana cross-selling itu adalah memberikan produk tambahan jika pelanggan menyelesaikan transaksi untuk produk tersebut. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan dengan menyediakan layanan dan aplikasi pendukung yang memadai untuk menjaga loyalitas pelanggan. Saya akan menjelaskan salah satu poin dalam aplikasi internet dan bisnis pemerintahan, yaitu Big Data. Big Data merupakan suatu kumpulan-kumpulan data yang bervolume sangat besar, mempunyai keragaman yang sangat tinggi, sehingga memerlukan metode-metode lain supaya mengelolanya. Salah satu beberapa karakteristik Big Data yaitu velocity, volume, variety, veracity, dan value. Poin selanjutnya yaitu merupakan cara kerja Big Data atau tahap-tahap kerja Big Data, antara lain yaitu pertama pengumpulan data.
pengumpulan data yaitu merupakan tahap di mana perusahaan menerima data-data yang dikumpulkannya, dan data-data yang dikumpulkan ini juga pada dasarnya bersifat tiga atau dua, yaitu pertama data terstruktur, yang kedua data tidak struktur. Tahap kedua dalam big data yaitu pemrosesan data. Pada pemrosesan data itu merupakan di mana perusahaan akan memproses data-data yang diterima dalam format yang tertentu. Tahap ketiga yaitu merupakan tahap analisa big data, yaitu di mana data-data yang diproses pada perusahaan tadinya akan dijadikan bahan untuk analisa, dan pada dasarnya pada tahap analisa ini terdapat dua cara atau dua bagian, yaitu pertama analisa statistik dan analisa prediktif. Terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi pada big data, yaitu salah satunya tantangan etika dan privasi. Tantangan etika dan privasi merupakan yaitu ukuran variasi dan kompleksitas data yang memiliki korelasi dengan risiko privasi dan keamanan. Hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir timbulnya risiko privasi yaitu dengan mendorong setiap stakeholder untuk membangun suatu infrastruktur berbagi data yang terpercaya. Karena dalam proses tersebut, privasi akan rentan untuk diserang. Saya akan menjelaskan Business Intelligence. Business Intelligence atau yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan intelijensi bisnis. Nah, intelijensi bisnis ini merupakan suatu sistem, aplikasi, atau teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan suatu informasi yang bakalan dikumpul dan ditampilkan untuk menjadi suatu informasi. Ada 3 faktor yang melandasi untuk kita membuat suatu intelijensi bisnis dalam perusahaan. Yang pertama adalah melihat pencapaian di suatu perusahaan tersebut. Yang kedua adalah melihat kinerja dan mengidentifikasi apakah ada masalah di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah menggali lebih dalam suatu informasi berdasarkan data-data yang konkret. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan subbab dari aplikasi internet dan bisnis pemerintahan yang telah diterangkan oleh rekan-rekan kami. Sekian dari kami. Kami harap materi yang disampaikan dapat diimplementasi ke dunia luar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai internet dan e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan teknologi elektronik, internal dan eksternal, yang memungkinkan suatu perusahaan